Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada, sahabat. Hari ini kita mau nongkrong nih, mau bicara ya santai-santai lah teman-teman. Di sini ya saya ditemani guru saya. Ya beliau adalah salah satu konsultan di bidang pengusaha muslim lah. Ustadz Gusti Oren. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas kadang ketemu Ustadz. Iya, bujurnya gitu. Aduh. Nih di bulan puasa nih Tata, anunya kita melihatlah di bulan puasa ini kan banyak orang-orang yang berjualan lah, ibaratnya orang yang beraktivitas usaha gitu nah. Ya menurut pian nih kalau ya pengusaha tuh kayak apa gitu nah dalam pandangan pian kita. Iya. Jadi memang itu berusaha itu atau bekerja itu kan itu menjadi salah satu sebab dari sebab-sebab kepemilikan di dalam Islam itu. Oh, jadi ya salah satunya itu ya itu bekerja. Salah satu dari bekerja itu kan adalah bekerja sendiri kan gitu. Ya, bekerja sendiri itu ya kalau sekarang ya disebut berbisnis gitu, lah. Walaupun dalam skala atau level yang bertingkat-tingkat lah itu. Ada skala level berbisnis atau usaha kecil itu kan, menengah dan lain sebagainya itu. Nah, ini inilah yang sebujurnya diperintahkan oleh Rasulullah itu loh. Apa itu diperintahkan? Jadi, gimana maksudnya? Bahkan kita itu diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha gitu kan. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan seorang sahabatnya yang keras. Jarurangan itu kapalan gitu. Ya. Itu mencium tangan sahabatnya itu sambil mengatakan kafani yuhibbuhumullahu ta'ala, dua tangan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Berarti Rasulullah itu senang orang yang begawian tuh lah. Senang orang yang berusaha, berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu. Itu lebih baik daripada meminta-minta misalnya dan sebagainya itu. Nah, kalau dalam pembahasan yang lebih luas lagi itu tentang sistem ekonomi Islam, misalnya di kitab Nizamul Islam, Nizamul Iqtisadi fil Islam misalnya itu kan tadi di awal sudah disebutkan bahwa bekerja itu adalah salah satu dari sebab-sebab kepemilikan dalam kita Islam. bisa miliki harta, miliki duit, itu adalah karena bekerja. bekerja. Sebab kepemilikannya bekerja itu. Nah, bisnis itu salah satunya masuk dalam bagian bekerja tadi. Karena kan bekerja bisa bekerja ke orang lain gitu kan. Bisa bekerja untuk dirinya sendiri dan sebagainya itu. Tapi begawi itu tadi kadang kan uyuh nih begawi adalah apakah kerja terus dapat duit istilahnya sugih istilahnya. Nah, kita sugih itu kira-kira apakah selalu berkah kah atau kayak apa itu? Nah, kalau berkah itu tergantung. Jadi tergantung kepada apakah harta yang dihasilkannya itu sesuai kepada syariat Allah atau kada itu. Artinya halal kah haram kah gitu loh itu. Namun halal itu karena bisa berberkah di orang tuh itu loh itu. Karena berkah itu kan ziyadatul khair kan artinya. Jadi kalau dapat sesuatu yang berkah maka akan menambah kebaikan lagi. Dapat bertambah lagi kebaikannya. Dapat bertambah lagi kebaikannya itu. Nah, itu berkah gitu loh. Artinya seperti itu. Nah, maka yang itu kalau kita dapatkan gitu kalau misalnya dalam bekerja tadi, dalam berbisnis tadi itu sesuai itu dengan koridor, dengan rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Amun kada sesuai kada mau berkahnya itu. Berarti begawi itu kada sekedar nang cari duit aja lah. Harus cari berkahnya lah. Harus sesuai dengan Islam lah. Iya, karena kalau kita hendak menjadikan hidup ini sebagai semuanya itu adalah ibadah, ya maka semua apa yang kita gawi, kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari kita itu, gawian kita sehari-hari, apapun itu kalau sesuai dengan
tuntunan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah sebujurnya. ibadah lah. Karena ibadah itu kan gitu. Ya. Nah, ujar Allah Subhanahu wa taala kan di firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku gitu. Cuman memang hari ini ibadah itu ada kada hanya sholat aja, kada hanya kayak kita puasaan aja misalnya, kada itu aja itu. Nah kalau yang ibadah sholat, puasa, zakat, haji misalnya itu ngarannya ibadah mahdoh itu. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu masuk ke dalam, kalau syariat Islam itu kan sempurna kan Syariat Islam itu sempurna, maka dia mengatur seluruh aspek kehidupan. Kalau hendak nyaman tuh kita bagi aja, syariat Islam itu mengatur 3 dimensi itu. Apa aja? Nah, dimensi pertama itu mengatur hubungan manusia lawan sang penciptanya itu. Allah lah. Nah, lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ini berarti apa yang diaturnya itu? Yang diaturnya adalah masalah akidah atau keimanan lawan masalah ibadah Oh, ibadah. Nah, ibadah ini ibadah yang mahdoh tadi Ini ibadah mahdoh itu diatur dalam syariat Islam. Kenapa tadi maka kita hendak mengolah semua kehidupan kita nih supaya bernilai ibadah? Padahal tadi ibadah itu, ibadah itu urusan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke dalam dimensi 1 itu. Ada dimensi 2-nya. Nah, dimensi 2 itu hubungan syariat Islam, aturan-aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri Lawannya seorang lah. Nah, lawan dirinya seorang itu. Itu apa aja? Misalnya masalah makanan kan makanan. Kita diperintahkan makan makanan yang halal, yang toyib kan. Minuman sama aja juga, minuman halal, minuman toyib juga Nah, walaupun disuruh berbakti pada orang tua, kada boleh minum orang tua. Anggur cep orang tua. Nih, jadi minuman, termasuk pakaian juga, termasuk akhlak misalnya. Pakaian kita pas jelas. Pakaian tuh kalau lakian kada terlalu ngalih. Anaknya asal menutup aurat aja sudah selesai. Cuma yang ngalih itu kan binian, karena aurat binian itu ya semuaan kecuali wajah dan telapak tangannya maka harus ditutup. Jadi kada cuma harus ditutup, menutupnya pakai apa juga ternyata diatur juga Kalau lakian nggak ada Kalau lakian satu tutup auratnya aja udah selesai Nah, itu dimensi 2 tadi Dimensi 3. Dimensi 3-nya itu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya Nah, kan manusia lawan manusia lain ini kan saling berhubungan nih. Saling berinteraksi Nah, disitulah kemudian harus ada aturan nih dalam saling interaksi ini dalam saling interaksi ini aturannya apa Nah, itu ada 2 sebujurnya yang masuk dalam kategori dimensi 3 ini, yaitu kita hubungan dengan manusia orang lain dengan manusia lain tadi Nah, itu apa aja Dari itu pertama muamalah, kedua ukubat Muamalah apa, Ustaz? Muamalah ini luas benar sebujurnya Ya, ada tentang sistem ekonomi sistem ekonomi itu namanya iktisodi, ada ngarannya sistem sosial, ijtimai, ada pendidikannya, taklimi, ada politiknya, siasi Nah, luas benar itu Ekonomi aja luas lagi Satu skop ekonominya itu lah. Masuknya begawi tadi lah, kita begawi tadi kan, masuk begawi, bebisnis yang bekerja tadi itu kan Nah, itu masuk dalam bagian sistem ekonomi Tapi sistem ekonomi itu banyak juga bahasannya, kada cuma itu aja bahasa ini itu dari mikro maupun makro sampai makro. Nah, itu dibahas semuaan Itu di sistem ekonomi seperti itu. Termasuk urusan begawi, bebisnis tadi Nah, jadi memang pengusaha muslim apalagi pengusaha muslim dia harus bujur-bujur harus lebih konsen untuk memahami kayak apa cara dia melakukan aktivitas kegiatan bisnisnya gawiannya berbisnis tuh harus bujur-bujur
diperhatikannya, lah. ditelaahnya, Iya. hukumnya kayak apa. Nah, itu Berarti lah kita begawi itu harus sesuai dengan apa yang Allah tetapkan lah. Ya. Gawian kita pun bujur lah, Iya. apa yang digawi gitu lah. Nah, Cuma gitu. pernah mendengar lah, pernah mendengar atau pernah membaca adalah kalau pas zaman sahabat, zaman Rasulullah tuh banyak para pengusaha adalah yang Iya. ibaratnya tuh berada di sekitaran Rasulullah gitu nah. Artinya banyak benar itu. oh, itu tuh berarti kan pengusahanya selain nyoba usaha lah istilahnya begawi bekerja gitu kan mengembangkan usahanya kada sekedar memikirkan inya seorang lah. Berarti harus apa tuh kira-kira namanya tuh kan. Nah, bahkan kan sahabat Rasulullah yang pertama masuk Islam kan Sayyidina Abu Bakar juga seorang pengusaha besar juga kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Ini apa kemudian juga yang lain itu Utsman bin Affan gitu kan gitu. Umar bin Khattab juga itu, Abdurrahman bin Auf, ya, para pengusaha-pengusaha besar yang mereka itu usahanya tuh lintas negara sudah itu loh. Dari Mekah ke Syam misalnya, itu kan berapa negara tuh dilewati tuh. Gitu. Ya, dari Mekah ke Syam kan, itu berapa negara itu dilewati. Kalau ada salah bisa 10-an gitu lah. Itu negara yang dilewatinya itu. Nih, tapi kemudian setelah mereka mendapatkan Islam gitu, mereka memahami nih bahwa ternyata itu dengan Islam itulah harta mereka ini bisa lebih berkah, lebih bisa memberikan manfaat gitu. Nah, dengan misalnya mensupport dakwah Rasulullah. Karena dakwah Rasulullah kan perlu support finansial, support keuangan yang luar biasa juga kan gitu. Apalagi kemudian setelah di Makkah di Madinah gitu kan itu. Nah, itu lebih gana lagi ininya itu. Nah, tapi supportnya tuh duit aja kan? Duit aja julung misalkan. Harusnya apa aja. Kalau mereka zaman dulu itu para sahabat itu kayak yang diungkapkan di Quran itu bi amwalihim wa anfusihim gitu dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka gitu. Jadi, orangnya juga harta lawan jiwanya. Jadi buan sidin-sidin itu kada sekedar nah aku duitnya aja nah ya misalnya itu. Aja income anunya ya di muka ya gitu. Nah, kada sekedar kayak itu. Ya, bahkan yang paling berat misalnya kan paling berat itu kan seseorang tuh kalau dibawa perang kan gitu. Ya, jihad lah. Jihad itu kan perang misalnya itu pada saat itu. Jadi itu kan berat banget itu. Tapi para pengusaha besar tadi bahkan Sayyidina Abu Bakar, Utsman bin Affan itu ya, Umar bin Khattab itu, Abdurrahman bin Auf, semuanya umpat juga itu. Umpat juga lah. Kada sekedar menjulang duit aja gitu lah gitu. Nah, itu. Tapi mereka bujur-bujur dengan harta dan jiwanya itulah itu. Ini bujur-bujur seperti itu. Jadi rasa memiliki dunia itu ya cukup di tangan mereka saja itulah itu. Mereka bersikap seperti itu. Nah, berarti sikapnya kayak gitu, cukup tangannya aja. Jadi harta itu digenggaman aja, kadang masuk ke hatinya itu. Sehingga nyaman dilepas begitu macam gitu. Nah, ini support dakwah yang luar biasa itu. Dan bahkan sidin-sidin itu kan paham ya, sangat paham banget karena hidup bersama Rasulullah. Yang utama itu adalah bagaimana kehidupan di akhirat kelak itu gitu loh itu. Jadi mereka sidin-sidin akhirnya jadi berpikir kayak apa yang kita punyai hari ini, kita bisik hari ini itu bujur-bujur bisa bermanfaat untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak gitu loh itu. Itu yang paling penting sebenarnya itu. Bagaimana kita tuh di dunia nih ya harta kita dapat, tapi kena harta kita dan tuh mungkin aktivitas kita tuh di akhirat tuh juga mendapatkan kebaikan atau kemudian kita bisa masuk surga gitu lah. Iya, harus kayak gitu itu. Jadi aktivitas apa tuh kira-kira yang membuat satu juga mereka tentu sedekahnya brutal ya. Oh iya pasti, karena kan ada hartanya tuh dengan hartanya sedekahnya brutal gitu. Kemudian juga dan yang tentu yang paling utama adalah mereka juga berdakwah bersama Rasulullah. Jadi dakwah itu tidak ditinggalkan oleh mereka itulah dakwah itulah yang utama
apa ibaratnya gawian utama bubuhan sidin-sidin itu ya dakwah itu. Dakwah lah. Ya. Nah, karena ada satu ungkapan kan di ulama kontemporer itu menyebutkan nahnu du'at qabla kulli syai'in gitu. Kita itu adalah dai, pendakwah sebelum segala sesuatunya itu. Jadi profesi kita itu dakwah dulu, dai dulu. Gitu. Sebelum kita jadi ini. Jadi kita itu sebujurnya adalah dai yang kebetulan PNS gitu. Dai yang kebetulan karyawan perusahaan. Dai yang kebetulan pengusaha gitu. Dai yang kebetulan nganggur gitu. Gitu. Nah, gitulah pokoknya Berarti dai dulu sebelum segala sesuatunya gitu loh itu. berarti dakwah tuh kewajiban semua atau termasuk pengusaha siapapun. Iya, karena seruan ayatnya pun kan juga untuk semua. Misalnya ada ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah misalnya kan. Barang siapa dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah misalnya itu. Nah, itu kan seruannya kan untuk semua itu. Untuk semuanya. Man itu kan lafaznya umum gitu loh itu. Jadi semuanya profesi apapun gitu. Tidak ada profesi apapun. Misalnya hadis Rasul menyebutkan balighu anni walau ayat, sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat gitu. Nah, seruannya kan balighu gitu kan gitu. Pada kalian semua gitu. Semua adalah semuanya, siapapun kalian semua siapapun. Termasuk pengusaha adalah pengusaha. Ya. Berarti kita sebagai bagian dari umat masuk pengusaha ya ikutlah berdakwah setelah. Iya. Sorang-sorangan kan berdakwah ada cuman ikut sebujurnya ya, tapi wajib gitu. Oh, wajib lah. Wajib kita ada berdakwah. Pertanyaannya masa pengusaha berdakwah sih kan gitu. Iya. Nah, maka harus kita ingat lagi, Anda sebenarnya adalah dai yang kebetulan jadi pengusaha. Nah, itu. Kebetulan jadi pengusaha itu. Nah, maka dai duluan. Dai itulah yang menjadi posisi utama dulu itu, baru yang sebelumnya lah. Nah, tapi tentu karena di kemudian hari itu belakang terus menerus ya dakwah itu tentu tidak bisa simpel lagi kan gitu. Maka dia harus ibaratnya itu harus mendetil, mendalam. Nah, disitulah kewajiban berdakwah itu harus berpadu dengan kewajiban menuntut ilmu. Sehingga pengusaha tadi misalnya yang merasa nih, wah aku kada kau berdakwah lagi nih misalnya gitu. Maka dia harus berpadu dengan kewajiban menuntut ilmunya supaya dengan ilmunya tadi dia bisa dakwah itu. Berarti ngaji lah. Ngaji juga. Jadi dakwah dan ngaji itu. Dakwah, bisnis lancar lah, berkah lah. Habis itu ditambah dengan amal ibadah ngaji, kemudian ikut berdakwah. Wah, luar biasa hari ini kita berpandiran tentang bagaimana jadi pengusaha yang berkah lah setelah. Kira-kira itu pengusaha yang berkah, pengusaha yang luar biasa. pengusaha yang kira-kira dirindukan surga lah kayak itulah. Dan harapan kemudian kita sama-sama untuk kemudian mengaktifkan dakwah. Terima kasih, kita berjumpa pulang di kesempatan yang lain untuk melakukan bepandiran apa saja di setiap kesempatan yang ada lah gitu setelah. Karena mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah. Barangnya sedikit dan ilmunya 30 menit kah 20 menit kah barangkali. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Ketemu lagi di lain kesempatan di acara ngobrol-ngobrol santai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.